Samudera Dunia, sebuah tempat luas yang tak terbatas, di mana di bawahnya terdapat dunia yang kaya akan makhluk yang beragam dan dengan permukaannya meluas, menutupi lebih dari 70% planet tempat kita tinggal. Dan seringkali permukaannya digunakan sebagai tempat rekreasi bagi banyak orang, baik itu untuk sesuatu yang sederhana seperti berenang di pantai, parasailing, menyelam, atau hal lainnya. Namun samudra sebagai sebuah tempat yang luasnya hampir tak berujung juga merupakan sumber dari sebuah ketakutan. Thalassophobia atau ketakutan akan lautan merupakan fobia di mana orang memiliki ketakutan yang berlebih pada samudera, yang dinyatakan oleh banyak orang sebagai sebuah ketakutan yang irasional. Tapi apakah rasa takut ini benar-benar irasional? Takut pada sebuah tempat di mana kita sebagai manusia, tanpa alat-alat canggih kita, tanpa kapal-kapal kita benar-benar tidak bisa apa-apa. Apa ketakutan pada tempat tersebut benar-benar irasional? Tempat di mana kita dikelilingi oleh makhluk-makhluk yang berbeda dan dihuni oleh banyak makhluk-makhluk yang abnormal dari yang biasanya kita lihat di daratan, dipenuhi dengan ombak-ombak yang saking besar ya bisa memutarbalikkan kapal laut buatan kita, serta horor-horor lainnya. Beberapa dapat diprediksi seperti sebuah topan yang akan melanda sebuah pulau. Beberapa merupakan bencana seperti gelombang tsunami raksasa yang datang dan membanjiri seluruh kota. Dan beberapa sungguh benar-benar tak bisa dijelaskan dan saking membingungkan hingga membuat kita mempertanyakan apa yang sebenarnya berada di luar sana, di belakang cakrawala yang di luar pandangan kita. Dan hari ini saya ingin membicarakan sebuah kasus yang menurut saya bisa mencerminkan dengan sangat baik perasaan ketakutan yang beberapa dari kita rasakan terhadap lautan lepas. Perasaan yang timbul di hati-hati para pelaut dan nelayan ketika mereka melihat ombak yang lebih tinggi daripada gedung-gedung. Rasa takut yang murni dan mentah atas sesuatu yang jauh lebih besar dari diri kita sendiri. Hari ini kita akan membahas sebuah kasus di mana 3 penjaga mercusuar atau lighthouse yang ditempatkan pada sebuah pulau yang bahkan secara langsung tidak berada di lautan. Namun secara misterius mereka tiba-tiba menghilang dan sama sekali tidak meninggalkan jejak. Mungkin pada awalnya kasus ini akan terlihat seperti kasus kehilangan yang mungkin sedikit aneh dan menarik, tapi tidak terlalu membingungkan. Namun semakin kita menggali lebih dalam terhadap detail pada kasus ini, kalian seperti saya baru akan paham bagaimana membingungkannya kasus ini sebenarnya. Kalian seperti saya baru akan memahami betapa membingungkannya kasus ini. Sebuah kasus yang dipenuhi oleh klaim-klaim yang berkontradiksi, fakta-fakta yang berlawanan dan sekaligus mustahil. Yang membuat saya ketika saya sedang meresearch kasus ini benar-benar merasa bahwa sesuatu yang tidak bisa dijelaskan telah terjadi. Dan jujur ini merupakan salah satu kasus yang paling membingungkan menurut saya. Dan tiap kali saya ingat kasus ini, saya selalu merasa merinding. Seperti biasanya, kita akan memulai dengan membahas kejadian kronologis ceritanya, serta menyusun fakta-fakta yang kita ketahui sebelum kita mulai membahas teori-teori yang muncul dan dibuat orang-orang untuk mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada 3 penjaga lighthouse ini. Jadi jika itu terdengar menarik, maka jangan kemana-mana. Karena kita akan langsung masuk mendalami sebuah kasus yang dipenuhi oleh kebingungan dan diselimuti oleh hal-hal yang aneh dan misterius, di mana 3 orang penjaga mercusuar atau lighthouse yang sedang melakukan pekerjaan sehari-harinya tiba-tiba melenyap dan menghilang seperti sama sekali tidak meninggalkan jejak, dan di bawah keadaan yang dipenuhi oleh fakta-fakta yang saling berkontradiksi dan berlawanan, dan dipenuhi oleh informasi yang tidak masuk akal. Mari kita bersama-sama menjelajahi kisah kasus nyata di balik The Flannan Isles Lighthouse Keepers Incident.
The Flannan Isles merupakan serangkaian pulau-pulau kecil yang berada di bagian pantai baratnya Skotlandia, di mana pulau terbesarnya dinamakan Pulau Elaine Moor. Dan di pulau ini didirikan sebuah mercusuar atau lighthouse yang besar yang berfungsi sebagai sebuah sinyal bagi perahu yang mendekati kepada pelabuhan pulaunya. Dan 4 penjaga lighthouse ditempatkan pada tempat itu. Penjaga-penjaga ini bernama James Ducat, Thomas Marshall, Donald MacArthur, dan Joseph Moore. Dan masing-masing mereka bekerja dalam shift 2 minggu. Dan cara bekerja shiftnya seperti ini. Jadi pada pulaunya selalu berada 3 penjaga yang selalu menetap di sana. Dan 1 sisanya beristirahat. Dan setiap 2 minggu, 1 penjaga yang beristirahat bertukar dengan salah satu dari 3 mereka yang sedang bekerja untuk mengganti mereka. Dan siklus ini selalu berjalan selama 2 minggu, di mana salah satu dari 3 mereka yang sedang menetap pada pulau, shiftnya berakhir dan diganti oleh orang yang sedang beristirahat. Sehingga masing-masing dari orang tersebut mendapat istirahat selama 2 minggu setiap 6 minggu sekali. Dan sekali-kali ada kapal yang datang untuk mengantar sebuah pasokan untuk pemeliharaan pulau, serta membawa makanan dan minuman untuk para penjaga lighthouse. Pada tanggal 7 Desember 1900, para penjaga-penjaga lighthouse tersebut bertukar posisi untuk terakhir kalinya. Kali ini adalah gilirannya James Moore untuk beristirahat, jadi pada pulau tersebut tersisa James Ducat, Thomas Marshall, dan Donald MacArthur. Dan pada saat ini, dicatat ada sebuah kabut tipis yang menetap dan mengelilingi pulau tersebut. Dan untuk 2 minggu ke depannya, hingga salah satu dari 3 penjaga tersebut shiftnya berakhir, penjaga-penjaga lighthouse tersebut akan terisolasi dan tidak ada kontak dengan orang sama sekali. Karena ini masih tahun 1900 dan mereka masih belum ada yang namanya smartphone, WhatsApp, atau telepon genggam sekalipun. Namun sesuatu yang aneh terjadi pada malam 15 Desember. Ketika sebuah kapal yang sedang mendekati pulau Elaine Moor Island tidak bisa melihat cahaya dari mercusuarnya. Awalnya mereka pikir ini karena kabut yang mulai menebal, tapi setelah kapal itu mendekat, mereka menyadari bahwa cahaya dalam mercusuar tersebut benar-benar sama sekali nggak nyala. Ini sangat mengkhawatirkan, karena seperti semua orang tahu, cahaya pada sebuah lighthouse harus selalu menyala pada setiap saat, terutama pada malam hari. Karena kapal yang mendekati pulau, bahkan pada malam yang terang dan cerah, mungkin aja tidak melihat pulau tersebut dari kejauhan, dan ada kemungkinan bisa menabrak pulau. Jadi faktanya bahwa cahaya pada mercusuar tersebut mati cuma bisa berarti 2 hal doang. Penjaga-penjaga pulau tersebut sangat lalai dan bermalas-malasan hingga mereka kelupaan, atau sesuatu yang sangat buruk telah terjadi pada mereka. Kemudian pada 30 Desember, hari di mana James Moore seharusnya bertukaran kembali dengan salah satu dari 3 penjaga pulau tersebut, mereka terhalang dengan sebuah masalah. Kabut tipis yang mulai timbul dan turun pada tanggal 7 Desember kini telah menjadi sangat pekat dan padat hingga mengelilingi seluruh pulau, dan kapalnya sama sekali tidak bisa mendekati pulau tersebut. Dan di antara semua rincian pulau-pulau kecil pada Flannan Isles, kabutnya benar-benar hanya mengelilingi pulau itu aja. Dan karena lampu lighthouse mati dan kabutnya yang begitu tebal, mereka bahkan sampai harus menunggu hampir seminggu sebelum mereka bisa menyampai pulau tersebut dengan aman. Dan ketika Joseph Moore, penjaga terakhir yang seharusnya menggantikan salah satu dari mereka yang menetap pada pulau itu, tiba di dermaga timur pulau, dia langsung menyadari bahwa sesuatu tidak beres. Terdapat banyak peti-peti dan box-box yang berisi pasokan makanan dan minuman untuk para penjaga yang tergeletak di mana-mana. Mereka cuma disusun di pinggir-pinggir pulau dan nggak dibawa masuk ke dalam lighthouse seperti yang seharusnya dilakukan oleh mereka. Selain itu, sama sekali nggak ada orang yang datang untuk menyambut kapal tersebut dan Joseph Moore. Dan bendera signal yang seharusnya dipasang dan diangkat setiap kali kapal mendekati pulau, sama sekali nggak kepasang. Joseph merasa bahwa ini agak aneh, tapi ia berpikir bahwa kemungkinan besar mereka bertiga hanya kelewatan kedatangan kapalnya aja. Karena meskipun kabutnya sudah mulai mereda, kabutnya masih cukup tebal. Jadi ada kemungkinan kalau mereka nggak kelihatan aja kapal yang mendekat. Dengan ini Joseph Moore kembali pada kapalnya, meniupkan peluitnya, dan menembak semburan cahaya atau flare gun ke langit, dengan harapan kalau bakal ada yang datang untuk menyambutnya. Tapi sekali lagi nggak ada yang datang. Setelah nggak ada yang datang, mereka sadar bahwa situasi ini benar-benar mengkhawatirkan. Sehingga kapal tersebut mengirimkan beberapa tim pencarian untuk menyelidiki mengenai apa yang terjadi pada 3 penjaga lighthouse tersebut. Ketika mereka tiba pada gerbang pintu lighthouse, mereka menyadari bahwa pintu gerbangnya dikunci. Mereka juga menyadari bahwa pintu depan lighthouse sendiri ditutup. Dan ketika mereka masuk ke dalam mercusuar, mereka melihat banyak hal-hal yang aneh. Tempat tidur mereka semua masih belum dirapikan. Makanan sudah dengan rapi disiapkan pada meja, seolah-olah ada orang yang baru saja menyiapkannya dan baru mau hendak makan. Selain itu, semua jam-jam pada lighthouse tersebut berhenti. Tapi ini masih bisa dijelaskan karena jam pada zaman itu harus diputar dulu baru bisa berjalan.
Sebuah hal lain yang ingin saya ingatkan kembali pada kalian adalah tempat dan waktu di mana kasus ini terjadi. Flannan Isles terletak di sebelah utara Skotlandia, dan pada bulan Desember, suhu di sana bisa berkisar dari 10 derajat Celcius hingga minus 15 derajat Celcius. Dan tentu saja dengan cuaca yang begitu dingin, penjaga-penjaga lighthouse tersebut membawa mantel musim dingin mereka. Oleh karena itu, ketika tim penyelamat menemukan salah satu dari 3 mantel musim dingin mereka masih digantung di belakang pintu masuk lighthouse, itu nggak masuk akal. Karena nggak mungkin ada orang yang keluar dari lighthouse tersebut tanpa menggunakan mantelnya dengan cuaca yang sedingin itu. Jadi, fakta bahwa salah satu dari mantel mereka ditemukan digantung di belakang pintu menunjukkan bahwa setidaknya salah satu dari 3 penjaga tersebut nggak ada niat untuk keluar pada saat apapun terjadi pada mereka pada pulau itu terjadi. Dan tim penyelamat melanjutkan pencarian mereka dengan menyisir setiap sudut pulau tersebut untuk mencari petunjuk mengenai nasib para penjaga. Dan sementara mereka mencatat semua bagian-bagian pulau tersebut dalam keadaan tidak rusak dan masih utuh. Tapi itu sebelum mereka mencapai sisi lain dari pulaunya dan melihat dermaga barat dari pulau tersebut. Jika kalian ingat, perahunya James Moore tiba pada dermaga timur, dan bagian itu dari pulaunya masih dalam kondisi baik. Tapi dermaga barat dari pulau tersebut benar-benar dalam kondisi hancur total. Kotak besar yang berada 33 meter di atas permukaan laut telah hancur dan barang-barang di dalamnya berserakan di mana-mana. Batang dan pagar-pagar besi bengkok dan patah. Jalan bebatuan pada dermaga tersebut terangkat dari semen dan tanah yang mengelilinginya hingga hancur. Bahkan sebuah batu yang beratnya melebihi 1 ton ditemukan dalam kondisi terbalik, seakan-akan terlempar dan tergulung jauh dari tempat asalnya. Dan pada akhirnya, tim pencarian menyimpulkan bahwa kerusakan dermaga barat itu disebabkan oleh cuaca buruk, yang merupakan detail yang sangat penting yang saya ingin kalian ingat baik-baik. Tapi fakta bahwa dermaga barat pada pulau tersebut hancur sampai sedemikian rupa, dan bagian lain pada pulau tersebut masih dalam keadaan utuh, itu menimbulkan beberapa pertanyaan. Terutama jika memang ada sebuah badai yang muncul yang bisa menghancurkan dermaga barat sampai segitu parahnya, sampai batang besi patah dan hancur, dan batu multiton terlempar dan tergulung. Kenapa badai yang sebesar dan sekuat itu hanya mengefek area kecil itu aja? Dan meskipun catatan Joseph Moore sebelum kejadian ini mengatakan bahwa dermaga barat perlu beberapa perbaikan, perbaikan itu cuma merupakan perbaikan kecil seperti pemeliharaan dermaga yang general. Dan nggak ada dalam catatannya yang mengatakan bahwa dermaganya hancur total dengan batang-batang besi patah, bahkan sampai jalan bebatuannya terangkat dari tanah. Dan pada akhirnya, tim pencarian tidak menemukan apapun mengenai kehilangan penjaga-penjaga tersebut. Benar-benar seakan-akan mereka menghilang tanpa jejak. Dan mereka baru aja mau menyerah sebelum mereka menemukan sesuatu. Sebuah notebook yang dimiliki oleh penjaga lighthouse. Dan dalam notebook tersebut, terdapat rincian kejadian sehari-hari pada saat kejadian yang menyebabkan penjaga lighthouse menghilang. Dan sebagian besar isinya cuma hal-hal biasa, seperti tekanan barometrik pada pulau tersebut pada hari tertentu, dan berapa banyak kapal yang mereka lihat melewati pulaunya. Namun juga tercatat penebalan kabut yang semakin lama semakin intens, serta cuaca yang tampaknya semakin lama semakin buruk hari demi hari. Dan meskipun tampaknya itu menjawab pertanyaan mengenai apa yang terjadi di pulau itu, kita lagi-lagi menghadapi suatu kontradiksi. Karena meskipun pulau Elaine Moore Island ini sendiri cukup jauh dari pantai, pulaunya nggak sejauh itu sampai orang-orang nggak kelihatan pulaunya. Bahkan mereka sampai punya orang yang tinggal paling dekat pada tepi pantai dengan pandangan terjelas pada mercusuar Elaine Moore Island yang ditugaskan untuk melaporkan bahwa ia bisa melihat cahaya dari mercusuar tersebut setiap malam. Dan meskipun mereka bisa melihat pulau tebal yang menutupi pulau tersebut, sama sekali nggak ada laporan tentang badai pada periode waktu ini. Apalagi sebuah badai yang saking besarnya bisa menghancurkan seluruh dermaga. Tapi orang itu juga melaporkan bahwa kabut yang mengelilingi pulau itu begitu pekat hingga mercusuar hanya bisa terlihat pada tanggal 12 Desember, dan pada setiap malam lainnya ia hanya melihat sebuah kabut yang pekat. Namun ini bukan berarti kita membuang teori badai tersebut, karena teori bahwa penjaga lighthouse tersebut dilanda oleh sebuah badai yang airnya kecil namun intens itu masih memiliki nilai. Dan kita akan membahasnya lebih lanjut dalam segmen teori pada video ini. Tapi selain notebook utama penjaga mercusuar yang mereka temukan, mereka juga menemukan notebook asistennya. Dan notebook asisten penjaga ini melengkapi notebook utamanya mengenai apa yang terjadi pada hari-hari kejadian itu. Dan seperti buku notebook penjaga utama, buku notebook asisten juga membicarakan sebuah cuaca yang semakin lama semakin buruk secara eksponensial. Dan pada hari di mana buku notebook utama mengatakan bahwa cuaca semakin lama semakin memburuk, buku notebook asisten mengatakan bahwa cuaca semakin parah dan saking parahnya sehingga semua orang-orang dalam pulau mulai berdoa.
Dan seiring berjalan hari-harinya, notebook asisten menjelaskan kecemasan yang makin besar yang mereka alami. Dan satu entry mengatakan, badai sudah saking parahnya, orang-orang sudah mulai menangis, dan mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Tapi entry terakhir, pada jam 9 pagi pada 15 Desember, yang kalau kalian ingat pada hari itu, merupakan hari yang sama di mana malamnya perahu mendekati pulau dan menyadari bahwa lampu di pulau tersebut nggak nyala. Satu-satunya entry yang tertulis pada hari itu adalah, badai berhenti, laut tenang, Tuhan menguasai segalanya. Dan setelah itu tidak ada lagi entry, dan kru penjaga-penjaga menghilang dan gak pernah dilihat lagi. Dengan itu kita bisa berasumsi bahwa apapun yang terjadi hingga membuat penjaga-penjaga tersebut menghilang tanpa jejak, terjadi di antara jam 9 pagi hingga waktu di mana kapal tersebut sampai ke pulau. Dan sekarang adalah bagian di mana saya akan melihat teori-teori yang dibuat oleh orang-orang dengan fakta-fakta yang mereka punya untuk mencoba menjelaskan dan menjawab pertanyaan mengenai apa yang terjadi pada penjaga-penjaga mercusuar itu. Pertama-tama adalah teori bahwa sebuah badai menyapu dan mengangkat pria-pria tersebut dan melempar mereka ke lautan tanpa terdeteksi. Dan jujur menurut saya kemungkinan sebuah badai besar datang ke dalam pulau tersebut, merusak dermaga barat dan mengangkat pria-pria itu dan melempar mereka ke lautan, itu nggak mungkin. Pertama-tama badai sekali muncul nggak langsung besar kan. Mereka pasti akan melihat badai itu lama-lama berkembang, karena badai tidak biasanya muncul dengan kekuatan penuh. Dan mereka akan punya waktu untuk bersiap-siap dan masuk ke dalam lighthouse untuk perlindungan. Lighthouse yang sama sekali nggak kena kerusakan seperti dermaga barat. Dan ingat bahwa salah satu mantel musim dingin mereka masih digantung di belakang pintu lighthouse. Yang lagi nggak masuk akal kalau misalnya mereka disapu oleh sebuah badai. Karena kalau yang hancur cuma bagian dermaga barat, berarti badai tersebut hanya mengefek bagian itu. Dan itu akan berarti bahwa ketiga-tiga dari mereka sedang berada di dermaga barat pada waktu yang bersamaan. Dan itu nggak masuk akal. Karena kita tahu bahwa setidaknya salah satu dari mereka nggak ada niat untuk keluar pada waktu itu. Terutama tanpa mantel musim dinginnya, karena pada bulan Desember yang membuat keluar untuk melakukan pekerjaan sehari-harian itu mustahil tanpa menggunakan mantel musim dingin. Selain itu, kekuatan sebuah badai itu biasanya berskala dengan besarnya badai tersebut. Dan meskipun badai yang kuat dengan ukuran yang kecil itu mungkin, badai yang sekuat itu yang mampu menghancurkan dermaga secara total enggak mungkin datang dalam ukuran kecil. Dan badai yang mampu merusakkan dermaga barat segitu parahnya akan juga merusakkan seluruh bagian pulau secara keseluruhannya. Kerusakannya akan jauh lebih besar dan di mana-mana, bukan cuma di daerah itu doang. Dan saya rasa kalau emang ada badai yang begitu kuat pada pulau tersebut, setidaknya salah satu dari begitu banyak kapal yang melewati pulau tersebut akan menyadarinya. Tapi dari begitu banyak kapal dan perahu yang melewati pulau tersebut pada periode itu, sama sekali nggak ada yang melaporkan cuaca buruk pada lautan. Yang seharusnya ngedebunk bahwa badai merupakan alasan kenapa mereka bisa menghilang. Catatan yang tertulis secara langsung dalam notebook penjaga mercusuar itu bertentangan sepenuhnya dengan laporan-laporan perahu-perahu tersebut. Namun pikirkanlah, jika memang badai ini terjadi dan semakin hari semakin buruk, kenapa mereka nggak bersembunyi dalam mercusuar itu aja? Dan seandainya mereka memang berlindung dalam mercusuar dan badai itu masih bisa membawa mereka pergi, kenapa mercusuar itu masih dalam keadaan utuh? Bahkan sampai ada makanan yang sudah disiapkan di atas meja masih rapih. Ini membawa kita pada teori berikutnya. Fakta bahwa dalam notebook asistennya, mereka tertulis sedang berdoa dan menangis. Masuk akal jika kita berasumsi bahwa pada saat itu, mereka sedang berlindung dalam mercusuar. Namun karena jejak mereka sama sekali nggak ditemukan dalam mercusuar, ini membuat beberapa orang percaya bahwa sesuatu, misalnya sebuah situasi darurat, mendorong orang-orang tersebut untuk bergegas keluar dari perlindungan mercusuar sebelum mereka dihantam oleh sebuah ombak atau badai yang membuat mereka menghilang dan membawa mereka pergi. Ini mungkin bisa menjelaskan kenapa salah satu mantel mereka ditinggal, karena mungkin aja mereka saking buru-burunya, mereka nggak ada waktu untuk menggunakan mantel tersebut. Tapi fakta bahwa semua pintu dalam mercusuar tersebut ditutup dengan rapat dan gerbang halaman dikunci mengimplikasikan bahwa mereka bukan dalam keadaan berburu-buru. Jika mereka punya waktu untuk mengunci dan menutup semua pintu dalam mercusuar itu, kenapa mereka nggak ada waktu untuk memakai jaketnya dan langsung keluar dalam cuaca yang bisa sedingin minus 10 derajat Celcius? Sekali lagi, teori ini nggak masuk akal bagi saya. Karena jika mereka memang terdorong tiba-tiba untuk keluar dari mercusuar dengan cepat, mengapa entry terakhir pada notebook asisten mengatakan seakan-akan masalah yang mereka hadapi sudah berakhir? Jika mereka memang dilanda sebuah bencana yang menghanyutkan mereka semua ke dalam laut, mengapa entry terakhir pada notebook asisten seperti itu? Badai berakhir, laut tenang. Ini mengimplikasikan bahwa salah satu dari mereka, setidaknya salah satu dari mereka, selamat.
dan apapun cuaca atau bencana apapun yang sedang mereka hadapi telah usai. Kalau gitu, kenapa sama sekali nggak ada sisa yang ditemukan? Dan apa maksud dari asisten penjaga ketika ia menulis dalam notebooknya, Tuhan menguasai segalanya, atau God is over all? Catatan terakhir itu, serta waktu di mana mereka menghilang yang sesuai persis dengan tanggal di mana perahu tersebut mendekati pulau itu. Serta munculnya 3 burung gagak hitam yang tiba-tiba muncul setelah penjaga-penjaga tersebut menghilang, membuat orang-orang percaya bahwa pria-pria tersebut mungkin aja mengalami sesuatu yang supernatural dalam pulau itu. Dan bahkan saya sebagai orang yang sangat skeptis mengenai hal-hal yang supernatural, semakin saya menyelidiki kasus ini, semakin susah untuk saya tidak mencapai pada kesimpulan itu. Coba kalian pikirkan, sebuah kabut yang tiba-tiba turun dan menutupi seluruh bagian pulau, dan pulau itu aja, di mana di luar orang-orang melihat seakan-akan tidak ada apa-apa yang terjadi, tapi di dalam pulaunya, penjaga-penjaga tersebut menghadapi bencana dan cuaca yang begitu mengerikan, dan tepat sebelum mereka memiliki kesempatan untuk berhubung dengan orang yang dari luar kabut, apapun yang sedang terjadi dalam kabut itu tiba-tiba berakhir. Dan pas setelah tragedi itu berakhir, pesan dari penjaga-penjaga tersebut, badai berhenti, laut tenang, Tuhan menguasai segalanya, sebelum mereka semua menghilang sekaligus dan gak pernah terlihat lagi setelah itu. Sungguh mengerikan untuk memikirkan apa yang dialami oleh penjaga-penjaga itu, karena kita benar-benar gak ada penjelasan dan enggak mungkin bisa tahu dengan pasti apa yang sebenarnya terjadi pada pulau tersebut. Dan hal lain yang menurut saya layak untuk disebutkan, kawasan sekitar Flannan Isles itu sendiri memang sudah terkenal dengan legenda-legenda monster laut serta makhluk-makhluk mistik lainnya. Banyak sekali dongeng-dongeng rakyat yang melibatkan makhluk-makhluk seperti Putri Duyung. Dan bukan Putri Duyung yang lucu dan cantik ya, tapi Putri Duyung yang menyerang kapal-kapal pelaut dan menarik mereka ke dalam air sebelum memakan mereka hidup-hidup sambil menenggelamkan mereka. Dan makhluk-makhluk seperti Siren yang menarik perhatian pelaut dengan nyanyian indah mereka, dan lagi-lagi menarik mereka ke dalam air sebelum mereka dimakan hidup-hidup. Tapi pada saat ini, teori yang paling dipercayai oleh paling banyak orang adalah teori badai, bahwa sebuah badai yang abnormal kecilnya tapi benar-benar kuat melanda bagian pulau tersebut ketika tiga-tiga dari mereka sedang berada di bagian barat pulau, entah kenapa, dan mereka menghilang semuanya sekaligus. Meskipun mereka punya kesempatan untuk berlindung dalam mercusuar, dan mercusuarnya sendiri sama sekali nggak kenapa-napa karena badainya. Dan teori lainnya orang percaya yang merupakan banyak banget teorinya, tapi akan saya gabungkan jadi satu, yaitu teori bahwa mereka mengalami sesuatu yang supernatural. Karena seperti yang udah saya bilang, tiba-tiba munculnya 3 burung gagak setelah orang-orang tersebut menghilang, membuat banyak sekali orang percaya bahwa mereka dikutuk menjadi burung gagak. Teori lain bisa bervariasi banget, seperti contohnya mereka menjadi suatu tes subjek untuk suatu teknologi pengendalian cuaca oleh militer, meskipun ini adalah tahun 1900 dan mereka bahkan masih belum bisa membuat AC. Atau teori bahwa mereka sedang dihakimi oleh Tuhan, entah kenapa. Yang sejujurnya, kalau kita ingat pria-pria tersebut dikelilingi oleh sebuah kabut yang begitu tebalnya, yang gak kelihatan dari luar, dan mereka dilewati oleh percobaan-percobaan yang sangat-sangat mengerikan di dalam pulau tersebut, yang mendorong mereka sampai menangis dan berdoa sebelum mengatakan Tuhan menguasai segalanya, dan menghilang. Itu benar-benar terlihat seakan-akan pria tersebut diisolasi dari luar secara sengaja sebelum diuji oleh Tuhan dan tiba-tiba menghilang begitu aja. Dan menurut saya cerita-cerita seperti inilah yang menunjukkan seberapa banyak informasi mengenai laut dan dunia kita secara keseluruhannya yang kita sama sekali nggak ketahui. Yang membuat kejadian-kejadian seperti ini dan banyak lagi, seperti contohnya kehilangan kapalnya Mary Celeste, atau anomali lautan Baltik atau The Baltic Sea Anomaly yang sama sekali nggak bisa dijelaskan. Cerita yang seperti inilah yang akan berkembang menjadi legenda yang diceritakan oleh para pelaut-pelaut, dan seiring waktu menjadi suatu cerita yang ikonik seperti cerita Kraken atau segitiga Bermuda. Dan cerita-cerita seperti inilah yang membuat saya merasa bahwa ketakutan orang terhadap lautan itu sama sekali nggak irasional. Karena nggak peduli sebanyak apa kita ungkap, sebanyak apa kita menjelajah, kita nggak ada harapan sebagai umat manusia untuk menaklukkan samudera. Dan bahkan menurut saya, orang yang skeptik mengenai hal-hal yang supernatural, dibandingkan kita melenyapkan keajaiban serta misteri-misteri pada cerita-cerita seperti ini dengan mengatakan hal-hal yang membosankan seperti, oh mereka pasti kena badai, karena kalau bukan badai apa lagi? Karena nggak ada opsi lain yang cocok, otomatis jawabannya pasti badai. Karena selain itu merupakan jawaban yang sangat membosankan, yang langsung melenyapkan rasa ingin tahu kita. Saya rasa kalau kita tidak bisa menemukan jawaban yang pas dan bisa menjelaskan kejadian ini secara memuaskan, gak apa-apa untuk kita bilang kalau kita nggak tahu dan kita nggak akan tahu apa yang terjadi. Mengakui kalau kita nggak bakal tahu apa yang terjadi pada hari itu, dan mengakui kalau kita kurang informasi untuk membuat teori yang pasti bakal cocok dan memuaskan.
Seperti para leluhur kita yang menghadapi bukan hanya lautan, tapi rasa ketidaktahuan, bukan dengan ketakutan, tapi dengan rasa ingin tahu yang tak terbatas, dan keinginan untuk menjelajahi ketidaktahuan tersebut untuk mendapatkan jawaban. Meskipun jika kita harus menghadapi sebuah ketakutan yang jauh-jauh lebih buruk dari yang bisa kita bayangkan. Dan dengan itu, saya ingin berterima kasih pada kalian setulus-tulusnya yang sudah menonton sampai sini. Saya rasa kisah ini, kehilangan penjaga-penjaga lighthouse pada Flannan Isles, itu bukanlah kisah yang terlalu dramatis, yang akan membangunkanmu tengah-tengah tidur. Sebuah kisah yang akan selalu mengendap di pikiran kita, yang mungkin dalam beberapa bulan akan dilupakan, sebelum 1 atau 2 kata aja langsung membawa kembali semua ingatan mengenai kasus ini. Dan kisah mengenai kehilangannya penjaga-penjaga lighthouse dalam Flannan Isles kembali muncul dalam pikiran. Ini jujur merupakan salah satu kisah yang paling membingungkan yang pernah saya baca. Karena meskipun periode di mana kisah itu terjadi sudah lama berlalu, dan mungkin beberapa hal yang dilaporkan sekarang tidak akurat, catatan dan laporan para penjaga dan pria yang tugasnya untuk memantau pulau itu dari pantai yang dari rumahnya, itu semua berasal dari laporan resmi dari Northern Scotland Lighthouse Board, yang menurut saya menambahkan sejumlah kredibilitas pada kisah ini. Jadi jika menurut kalian kisah ini menarik dan kalian ingin melihat yang serupa, kalian bisa ngeliat video-video lain di channel saya. Dan kalian juga boleh support channel saya dengan nge-subscribe atau berinteraksi dengan video ini dengan cara apapun. Saya benar-benar berharap kalian menikmati video ini. Dan saya sekali lagi ingin berterima kasih setulus-tulusnya pada kalian semua yang sudah menonton sampai sini. Itu aja dulu dari saya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.